Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Pada video ini kita akan belajar menyelesaikan kembali atau membahas materi terkait dengan teknik informatika komputer. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan. Jadi di sini saya akan coba sekilas menjelaskan apa sih sistem pendukung keputusan itu. Nah, jadi sistem pendukung keputusan di sini adalah sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi, yang artinya adalah sudah menjadi bagian pada komputer atau sudah terhubung dengan komputer, yang dimana sistem pendukung keputusan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang terstruktur ataupun semi terstruktur. Maksudnya gimana, guys? Contohnya tuh seperti ini. Seandainya ada sebuah perusahaan atau ada sebuah instansi pemerintah ingin memberikan beasiswa kepada anak dari pegawainya. Permasalahannya di situ yang harus dipahami adalah pemberian beasiswa pasti memiliki kondisi-kondisi tertentu atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Oke. Jadi di sini gunanya sistem pendukung keputusan adalah misalnya sebagai contoh adalah ada 50 calon penerima beasiswa. Ada 50 calon penerima beasiswa. Tetapi kuota untuk penerima beasiswa itu hanya 10 orang saja. Berarti dari 50 orang tersebut harus dilakukan pemilihan siapakah 10 orang yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Caranya gimana? Nah, berarti kita akan melakukan sebuah pemilihan. Di situ kita akan melakukan pemilihan siapakah yang layak mendapatkan beasiswa dari 50 orang tersebut. Berdasarkan apa? Seperti dikatakan tadi bahwasanya biasanya permasalahan seperti itu sudah ada kriteria-kriterianya. Sudah ya? Berarti biasanya di situ ada kriteria-kriterianya yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian setelah ditentukan kriteria, berarti si calon penerima beasiswa atau pada sistem pendukung keputusan itu disebut dengan alternatif, disebut sebagai dengan alternatif. Dari 50 alternatif tersebut, manakah yang akan menjadi alternatif yang akan dipilih? Untuk pemilihan alternatif tersebut itu berdasarkan dengan kriteria-kriteria atau nilai-nilai dari kriteria yang sudah ditentukan. Oke, jadi di sini itu penjelasan singkat terkait dengan sistem pendukung keputusan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas sistem pendukung keputusan, tetapi penyelesaiannya menggunakan metode Distant Form of Fixed Solution atau EDAS. Sudah ya. Nah, biasanya kalau yang lain itu sudah banyak ya. Sudah banyak digunakan metode-metode yang lain, bukan hanya metode EDAS, itu juga banyak metode-metode yang digunakan pada sistem pendukung keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan untuk mendukung keputusan pada permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini yang perlu kita ketahui dulu bahwasanya metode di sini fungsinya untuk apa? Metode di sini atau metode pada sistem pendukung keputusan atau SPK ini gunanya untuk apa sih? Secara bahasa, metode itu artinya adalah cara. Secara bahasa, metode itu bahasa yang mudah kita dipahami adalah metode itu adalah cara. Jadi metode itu adalah cara. Cara untuk apa? Nah, kalau kita berbicara sistem pendukung keputusan dengan metode, nah berarti metode di sini berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi tadi kita membahas tentang siapa sih penerima beasiswa ya, siapa sih alternatif penerima beasiswa dari 50 tersebut
yang dipilih hanya 10 orang. Nah, berarti kita harus ada caranya nih. Bagaimana cara memilihnya? Selain dengan nilai kriteria, berarti harus ada acuannya. Nah, biasanya disinilah peran metode. Dalam artiannya adalah ketika kita menyelesaikan permasalahan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode tersebut, hasil akhirnya adalah kita nanti akan tahu siapakah alternatif yang terpilih setelah kita melakukan proses perhitungan atau setelah kita melakukan proses ataupun pengujian dengan menggunakan metode tersebut. Nah, jadi itu kira-kira gambaran singkat tentang apa sih sistem pendukung keputusan dan juga tentang peran daripada metode tersebut. Jadi balik lagi, untuk kali ini kita akan membahas pada video ini akan membahas tentang metode distance from average solution atau metode EDAS. Nah, jadi metode EDAS ini atau metode distance from average solution diperkenalkan oleh Kees Havertz, Gorabe, Javatkas, Olfas, dan Turkis pada tahun 2015. Nah, jadi ini termasuk metode yang baru. Jadi metode ini baru kurang lebihnya itu baru 6 tahun. Kalau kita lihat sendiri, baik itu kita menggunakan Google Scholar ataupun kita cari pada Google, untuk metode EDAS di Indonesia sendiri itu juga masih sedikit yang menggunakannya. Dalam arti ketika kita mencari referensi terhadap metode ini, ketika kita mencari referensi menggunakan metode ini, itu masih sedikit dijumpain pada penelitian yang dilakukan di Indonesia. Bukan tidak ada. Sudah ada beberapa yang melakukan penelitian. Sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terkait metode EDAS ini. Sudah, tetapi terkhususnya karena metode ini baru mungkin masih belum familiar digunakan pada sistem pendukung keputusan. Biasanya apa aja? Nah, pada umumnya biasanya yang sering digunakan itu metode SAW, metode WASPAS, metode TOPSIS, metode SMART, OKRA, dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk metode yang baru. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh orang luar negeri itu sudah banyak membahas terkait dengan si metode EDAS. Banyak, tetapi juga masih belum familiar digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada sistem pendukung keputusan. Nah, jadi metode EDAS ini, metode ini sangat praktis di dalam mengatasi permasalahan, mengatasi permasalahan yang kondisi atributnya, kondisi atribut atau kriterianya yang kontradiktif. Jadi di sini metode ini sangat praktis ketika permasalahan yang kita hadapi adalah nilai atribut atau kriterianya itu kontradiktif. Dan alternatif yang terpilih nantinya, alternatif terbaik yang dipilih ketika kita melakukan proses dengan menggunakan metode EDAS ini berdasarkan dengan jarak dari setiap alternatifnya. Jadi kita akan menghitung nanti jarak rata-rata dari setiap alternatif satu dengan alternatif yang lainnya. Tahapan sendiri pada EDAS ini nanti di sini ada sekitar 5 tahapan. Ada 5 tahapan pada metode EDAS-nya. Yang pertama kita nanti mencari solusi rata-ratanya, kemudian kita jarak positif dan negatif, kemudian menghitung nilai PDA dan juga NPDA, kemudian melakukan normalisasi, dan terakhir kita akan melakukan skor penilaian untuk menentukan siapakah yang berhak atau siapakah yang akan terpilih dengan menggunakan metode EDAS ini. Nah, jadi di sini katakan tadi sudah ada 5 ya, sudah ada 5 langkah-langkahnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai rata-rata alternatifnya. Oke. Nah, berarti di sini AVJ. AVJ ini merupakan seluruh atribut secara keseluruhan. AVJ ini adalah atribut secara keseluruhan, yang dimana rumusnya adalah sigma.
Sigma M I untuk 1, Rij dibagi dengan M. M di sini adalah jumlah alternatifnya. Sudah? M di sini adalah jumlah alternatifnya. Sedangkan Rij merupakan, kalau biasanya kalau kita udah ada dua seperti ini berarti itu adalah bentuknya kolom. Jadi bentuknya adalah matriks yang berarti memiliki nilai baris dan juga nilai kolom. Nah, jadi nanti penyajian datanya itu kita buat dalam bentuk tabel atau bisa digambarkan dalam bentuk matriks ya. Sudah, jadi di sini sigma. Berarti kalau kita berbicara sigma berarti kita berbicara total nilai. Nah, jadi nanti kita akan melakukan perhitungan total nilai alternatif terhadap kriterianya. Sudah? Alternatif memiliki kriteria masing-masing, kemudian ada nilainya juga masing-masing, kemudian itu kita hitungkan totalnya, kemudian kita bagikan dengan banyaknya alternatifnya. Kemudian setelah kita dapatkan untuk hasil rata-rata alternatifnya, kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari rata-rata jarak positifnya dan juga negatifnya. Jadi di sini ada dua rumusnya. Yang pertama, kita mencari rata-rata jarak positif, dan yang kedua adalah kita mencari rata-rata jarak negatif. Jadi di sini nantinya setelah kita mencari nilai rata-ratanya, selanjutnya adalah kita menghitung nilai rata-rata jarak positif dan juga jarak negatif. Nah, di sini rumusnya bisa dilihat PDAIJ. Dalam arti berarti baris keberapa, kolom keberapa. Sini juga NDA. NDAIJ berarti di sini adalah baris keberapa, kolom keberapa. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada kata max. Sudah? Di sini ada kata max. Max di sini berarti nilai tertinggi. Sudah? Max di sini adalah nilai tertinggi. Nah, jadi nanti di sini kita akan mengambil nilai yang tertingginya. Nanti di sini kita akan menggunakan nilai tertingginya, yang mana nilai tertingginya itu akan kita gunakan untuk pencarian jarak positif dan juga jarak negatifnya. Oke, berarti rumusnya seperti ini, max 0 Rij. Balik lagi, Rij berarti kita berbicara nilai yang ada pada tabel atau nilai yang ada pada matriks, kolom keberapa, baris keberapa, dan juga kolom keberapa. Kemudian AVJ ini adalah nilainya ini. Nilai rata-ratanya. AVJ di sini adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata alternatifnya masing-masing. Nah, bedanya antara PDA dengan NDA adalah kita lihat di sininya. Kalau di sini pada PDA Rij sudah, Rij dikurang dengan AVJ. Sudah? Pada PDA itu kita melakukan pengurangan terlebih dahulu. Rij kita kurangkan dengan AVJ. Kemudian kita bagikan dengan AVJ. Tetapi pada NDA sini itu kebalikannya. Kebalikannya gimana? AVJ dikurang dengan Rij. Sudah ya? Jadi sini pada langkah kedua, pada rata-rata jarak positif dan juga negatif, kita bisa lihat rumusnya PDA dan juga NDA. Yang dimana untuk rumus umumnya itu Rij dikurang AVJ dibagi dengan AVJ, itu untuk yang PDA. Sedangkan pada NDA itu hanya dibalik saja. Dibaliknya gimana? AVJ dikurang dengan Rij. Berarti ini nanti hanya tukar tempat. Jadi sini cara untuk mencari jarak positif dan juga jarak negatif. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil rata-rata jarak positif dan juga hasil rata-rata jarak negatif, selanjutnya kita melakukan penilaian jarak positifnya dan juga jarak negatifnya. Sudah, kita melakukan perkalian untuk nilai PDA-nya dikalikan dengan W. W di sini adalah bobot kriteria. Untuk menentukan nilai bobot, itu sebenarnya banyak caranya. Kita juga bisa menggunakan metode-metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan atau mencari nilai bobot pada
permasalahan sistem pendukung keputusan. Contohnya itu metode ROC, Rank Order Centroid, kemudian metode AHP, kemudian metode entropi, metode suara, ataupun metode lainnya, yang dimana metode-metode tersebut memang digunakan untuk melakukan pembobotan kriteria, pada permasalahan di sistem pendukung keputusan. Nah, jadi di sini pada langkah ketiga nanti kita harus menentukan nilai bobotnya terlebih dahulu. Kenapa? Kalau nilai bobotnya tidak diketahui, kita tidak akan bisa menghitung nilai PDA-nya. Begitu juga dengan yang NDA-nya ini. Ini mana PDA dan juga NDA ini kita dapatkan dari rata-rata jarak positif dan juga jarak negatifnya. Dari rata-rata jarak positif dan juga dari rata-rata jarak negatif. Kemudian setelah kita selesai melakukan perhitungan untuk penilaian jarak positif dan negatifnya, selanjutnya kita adalah melakukan normalisasi bobot. Sudah. Selanjutnya adalah kita melakukan normalisasi bobot jarak positif dan juga jarak negatif. Jadi setelah kita mendapatkan nilai jarak positif dan juga jarak negatifnya, langkah keempat yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan normalisasi bobot. Jadi bobotnya yang kita normalisasi terhadap jarak positif dan juga jarak negatif. Nah, di sini SPI. Berarti nilai yang ini ya. Berarti nilai yang ini nanti hasilnya di sini SPI 1, 2, 3, 4, 5 akan kita bagikan dengan nilai max-nya. Max dari SPI. Sudah, nanti kita bisa lihat di mana sih nilai max-nya. Yang ini juga sama. Ini bukan SPI tapi SNI. Yang SNI juga sama. Nilai yang didapatkan dari ini dibagikan dengan nilai max dari SNI tersebut. Jadi ini untuk normalisasinya. Kemudian setelah kita dapat normalisasi bobotnya, berarti kita bisa untuk menentukan penetapan skornya, atau pada proses ini kita bisa tahu nih siapakah alternatif yang terpilih atau siapakah alternatif yang memiliki nilai tertinggi untuk dipilih pada permasalahan sistem pendukung keputusan ini. Jadi di sini rumusnya di sini adalah ASI, berarti di sini adalah alternatif keberapa? Sama dengan 1/2 atau biasanya dibuat 0,5 itu juga nggak ada masalah. Jadi bisa di sini kita buat 1/2, bisa juga kita buat 0,5. Jadi sebenarnya lebih fleksibelnya kita gunakan mananya, yang mana aja itu nggak ada masalah, itu terserah. Jadi misalnya nanti ada jumpa penelitian yang lainnya tentang AS ini dibuat 0,5, itu juga jangan dipermasalahkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya, karena pada dasarnya 1,2 itu sama halnya dengan 0,5. Jadi terserah ya, kita menggunakan 1,2 ataupun 0,5. Jadi yang mana menurut kita itu mudahnya untuk dibuatkan atau gampangnya untuk disajikan. Kemudian 1,2 bukan 1,2, 1/2 atau 0,5 dikali nilai NSPI dan juga NSNI. Sudah? Jadi nanti ini nilai ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Setelah didapatkan hasilnya, kemudian barulah kita kalikan dengan yang 1/2 atau 0,5 ini. Oke, itu kira-kira untuk langkah-langkah nantinya yang akan kita lalui untuk menyelesaikan permasalahan pada sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode EDAS atau Distance from Average Solution. Jadi tadi ada 5 ya. Pertama kita cari nilai hasil rata-rata alternatifnya. Yang kedua kita hitung rata-rata jarak positif dan juga negatif. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan penilaian jarak positif dan juga negatif, tetapi di sini kita harus mencari nilai bobotnya. Kemudian yang keempat kita melakukan normalisasi bobot jarak positif dan juga jarak negatifnya. Kemudian yang 5 baru kita bisa untuk menetapkan skornya. Nah, jadi itu langkah-langkahnya, berarti kita tinggal masuk ke dalam perhitungannya. Gimana cara kita menghitung atau bagaimana cara menyelesaikan ini dengan menggunakan studi kasus atau contoh nilai-nilai yang sudah ditentukan. Jadi sebelum kita melakukan perhitungannya, kita harus tahu dulu nih data mana yang akan kita gunakan.
Jadi kalau kita tidak tahu data mana yang akan kita gunakan, maka kita tidak bisa untuk menyelesaikan ataupun melakukan proses pada sistem pendudukan keputusan ini. Kita lihat di sini, inilah data alternatifnya. Jadi pada tabel 1 ini menjelaskan data alternatifnya. Ini nilai alternatifnya. Nah, berarti di sini kita nantinya akan menggunakan 5 alternatif. Jadi contoh di sini ada 5 alternatifnya. Jadi biasanya itu kita singkat dia dengan A1, A2, A3, A4 ataupun A5. Jadi ada 5 alternatifnya. A1 sampai dengan A5. Kemudian untuk nilai kriterianya itu kita buat dengan K1, K2, K3, K4, K5. Itu kita singkat aja. Sudah? Nah, jadi sebenarnya kalau tidak K berarti dia adalah C. Itu sebenarnya hanya penjabaran aja. Jadi tidak ada masalah untuk penulisan baik itu K atau C ataupun alternatif. Nah, jadi inilah data alternatifnya. Jadi untuk memproses daripada metode EDAS ini, di sini kita akan menggunakan data-data atau nilai-nilai yang ini. Di sini kita akan menggunakan data ataupun nilai-nilai yang di sini. Berarti untuk alternatif pertama nilainya untuk nilai kriteria 1 nilainya adalah 5, untuk kriteria 2 nilainya adalah 4, untuk kriteria 3 nilainya adalah 3, untuk kriteria 4 nilainya adalah 4, dan juga untuk kriteria 5 nilainya adalah 2. Oke, itu untuk alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, untuk kriteria pertama nilainya adalah 3, kemudian untuk kriteria yang kedua nilainya adalah 3, untuk kriteria yang ketiga nilainya adalah 2, untuk kriteria yang keempat nilainya adalah 3, dan juga untuk kriteria yang kelima nilainya adalah 5. Kemudian untuk A3, untuk kriteria yang pertama nilainya adalah 3, untuk kriteria yang kedua nilainya adalah 2, untuk kriteria yang ketiga nilainya adalah 3, untuk kriteria yang keempat nilainya adalah 3, dan juga untuk kriteria yang kelima nilainya adalah 4. Untuk A4-nya, untuk K1-nya nilainya adalah 2, untuk K2 atau kriteria kedua nilainya adalah 4. Kemudian untuk K3-nya ataupun kriteria ketiga nilainya adalah 4 juga. Kemudian untuk kriteria keempat dan juga kriteria kelima atau keempat ataupun kelima nilainya di sini adalah 3. Kemudian alternatif yang terakhir yaitu alternatif A5, yang dimana nilai K1-nya di sini adalah 4, nilai K2-nya adalah 5, nilai K3-nya 5, nilai K4-nya itu 4, nilai K5-nya itu adalah 4. Oke, nah jadi inilah nilai untuk alternatifnya. Data alternatif dan juga kriterianya. Selanjutnya setelah kita dapatkan ini, berarti kita langkah pertama, kita lihat di sini, kita akan mencari hasil rata-rata alternatifnya. Gimana caranya? Oke, berarti di sini ada 5 nih ya. Berarti di sini karena tadi alternatifnya ada 5, berarti di sini nanti kita akan juga ada 5. Berarti dari AV1, AV2, AV3, AV4 dan juga AV5. Sudah? Nilainya atau angka-angkanya dari mana? Angka-angkanya kita dapatkan dari yang ini. Sudah berdasarkan dengan kriterianya. Berarti di sini untuk yang AV1, nilainya di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4. Kemudian dibagikan dengan banyaknya alternatif. Tadi alternatifnya ada 5, berarti di sini kita bagikan dengan 5. Itu untuk yang pertama. 5 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 itu hasilnya adalah 17. Kemudian 17 dibagi dengan 5, maka untuk nilai rata-rata alternatif pertama itu adalah 3,4. Kemudian untuk AV2 atau nilai rata-rata alternatif yang kedua itu kita dapatkan dari nilai yang ini. 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 dibagi dengan 5 atau banyaknya alternatif. Berarti sini 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya adalah 18. 18 dibagi 5, maka untuk nilai
hasil alternatif, rata-rata alternatif yang kedua adalah 3,6. Kemudian AVI yang ketiga kita dapatkan juga sama dari nilai yang ini, dan berdasarkan nilai ini berarti di sini kita tambahkan 3 ditambah 2 ditambah 3, kemudian ditambahkan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan 5 dibagi dengan 5. 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 itu hasilnya adalah 17. Kemudian 17 dibagi 5 maka hasilnya tetap sama yaitu 3,4. Maka nilai untuk alternatif yang ketiga, nilai rata-rata alternatif yang ketiga nilainya adalah 3,4. Oke, kemudian yang keempat, alternatif yang keempat berarti kita gunakan nilai yang ini. Kita gunakan nilai yang ini. Berarti di sini kita tambahkan dulu 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 dibagi dengan 5 banyaknya alternatif. 4 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 4 maka hasilnya adalah 17. 17 dibagi 5 maka hasilnya tetap sama yaitu adalah 3,4. Berarti di sini hasilnya tetap sama yaitu 3,4. Kemudian untuk yang kedua, bukan yang kedua yaitu AVI kelima atau AVI terakhir. Berarti di sini nilai yang kelima kita dapatkan juga berdasarkan dari ini. Berarti kita jumlahkan dulu 2 tambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4. Berarti di sini 2 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 4 hasilnya adalah 18. 18 dibagi dengan 5. 18 bagi dengan 5 maka hasilnya adalah 3,6. Nah ini sebenarnya bukan disetting seperti ini ya. Ini memang nilainya sudah seperti ini. Kebetulan angkanya sama seperti ini, hanya ada 2 yaitu 3,4 dan juga 3,6. Jadi ini sebenarnya bukan disetting. Jadi hanya kebetulan aja. Jadi kalaulah misalnya nanti kalian melakukan perhitungan dengan hasil rata-rata alternatifnya ini antara AV1, AV2, 3, 4, 5 itu berbeda-beda ya itu juga nggak ada masalah. Tidak harus sama. Tidak harus 2 seperti ini nilainya, tidak juga nantinya harus 3 atau harus 1, itu tidak. Jadi nanti bisa saja nilai hasil rata-rata alternatifnya dari alternatif 1 sampai dengan alternatif yang kelima itu bisa sama, bisa berbeda-beda semuanya. Oke, jadi itu bukan jadi masalah. Kemudian langkah kedua setelah kita dapatkan atau kita cara mudahnya kita menggunakan Excel di sini. Kita jumlahkan aja terlebih dahulu yang ininya. Nah, di sini saya juga mengajarin bagaimana cara menghitung atau membuat tabelnya atau menghitungnya biar tidak salah. Jadi kita tidak perlu membuka kalkulator dan lain sebagainya, kita cukup melakukan perhitungannya menggunakan Excel. Oke, jadi data ini kita pindahkan saja ke Excel. Kemudian cukup kita proses. Nah, di sini caranya sama seperti tadi, kita jumlahkan dulu nilainya, kemudian kita bagikan dengan 5. Maka didapatkan hasilnya adalah 3,4, 3,6, 3,4, 3,4 dan juga 3,6. Ya, atau kalau mau ditambahkan seperti ini, total nilai. Jadi di sini tinggal kita alternatifkan aja, kita tambahkan aja ya. Kemudian yang ini cukup kita bagikan ini 5 dibagi dengan 5. Udah, berarti tinggal kita tarik. Nah, itu juga nggak ada masalah. Terserah kita menggunakan cara yang mana. Jadi sebenarnya kenapa penyajian ini penting? Penyajian dalam bentuk tabel adalah untuk memudahkan kita menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Kalau misalnya ini, ini masih hanya dikit nih, masih hanya 5. Bagaimana seandainya nanti kita mencari alternatifnya itu sampai 30? Otomatis akan panjang ke bawah. Nah, jadi untuk memudahkan di dalam nilainya ini, kita bisa menggunakan atau penyajiannya kita ubah ke dalam bentuk tabel seperti ini. Oke ya. Kemudian setelah kita dapatkan nilai hasil rata-rata alternatifnya, selanjutnya kita mencari untuk rata-rata jarak positif dan juga jarak negatif. Rata-rata jarak positif dikurangkan dengan jarak negatif. Oke, berarti di sini RIJ dikurang dengan AVJ. Berarti di sini kita ambilkan nilainya 3,4 dikurang dengan 5. Oke ya. 3,4 dikurang dengan 5. Berarti 3,4 dikurang dulu berarti hasilnya adalah
negatif 1,6 dibagi 3,4. Sudah, ini dapatnya angka-angkanya dari sini. Ini dari sini bagi kurangkan dengan ini. Berarti sini 1,6 dibagi dengan 3,4 berarti hasilnya adalah negatif 0,47. Jadi sebenarnya panjang ya, nolnya panjang sampai ke belakang 0, sekian gitu. Tetapi di sini saya hanya menggunakan dua angka di belakang koma. Itu untuk PDA 11 yaitu alternatif pertama kolom pertama. Kemudian yang 12 berarti alternatif pertama kolom kedua. Alternatif kriteria pertama alternatif yang kedua. Berarti sini 3,4 tetap sama, 3,4 kita kurangkan dengan 3. 3,4 dikurangkan dengan 3 hasilnya adalah 0,4. 0,4 dibagikan dengan 3,4 maka hasilnya adalah 0,12. Ini untuk PDA 12. Ini untuk PDA 12. PDA 12 didapatkan nilainya adalah 0,12. Kemudian untuk PDA 13 itu juga sama. PDA 13 itu juga sama. 3,4 dikurang 3. 3,4 dikurang 3 0,4. 0,4 dibagi dengan 3,4 hasilnya tetap sama yaitu 0,12. Kemudian PDA 14 yaitu di sini 2. Berarti sini 3,14 dikurang 2. 3,14 dikurang 2 itu adalah 1,4. 1,4 dibagi 34 maka hasilnya adalah 0,41. 1,4 dibagi 34 hasilnya adalah 0,41. Kemudian PDA 5 di sini adalah yang ini 3,4 dikurang dengan 4. 3,4 dikurang dengan 4 maka hasilnya adalah negatif 0,6. Negatif 0,6 dibagi dengan 3,4 maka didapatkan hasilnya adalah 0,18. Itu untuk PDA yang 1. PDA adalah kriteria yang pertama. Oke, kemudian kita masuk untuk kriteria yang kedua gimana? Untuk kriteria yang kedua juga sama, tetapi kita menggunakan nilai pada kolom yang ini. Oke, berarti di sini adalah 3,6. Nilainya adalah 3,6 dikurang 4. 3,6 dikurang 4. 3,6 dikurang 4 hasilnya adalah 0,4. 0,4 dibagi dengan 3,6. 0,4 dibagi dengan 36. Negatif 0,4 dibagi dengan 3,6 maka didapatkan hasilnya adalah negatif 0,11. Kemudian untuk PDA 22 kita ambil nilainya ini 3,6 dikurang dengan 3. 3,6 dikurang dengan 3 hasilnya di sini adalah 0,6. 0,6 kita bagikan dengan 3,6. 0,6 kita bagikan dengan 3,6 maka untuk PDA 22 yaitu 0,17. Ini untuk PDA 22. Kemudian selanjutnya untuk PDA 23 berarti sini 3,6 dikurang dengan 2. 3,6 dikurang dengan 2 maka hasilnya adalah 1,6. 1,6 dibagi 3,6 maka didapatkan adalah 0,44. Kemudian PDA 24. Berarti di sini 4. Berarti di sini 3,6 dikurang 4 ya. 3,6 dikurang 4 maka hasilnya adalah negatif 0,4 dibagi dengan 36 maka hasilnya adalah negatif 0,11. Kemudian yang kelima nilainya adalah 5 berarti sini kita kurangkan 3,6 dikurang dengan 5. 3,6 dikurang dengan 5. 3,6 dikurang dengan 5 maka hasilnya adalah negatif 1,4. Saat negatif 1,4 dibagi dengan 3,6 didapatkan hasilnya adalah negatif 0,39. Itu untuk nilai PDA-nya. Itu untuk nilai PDA mulai dari 21, 22, 23, 24 dan juga 25. Oke, kemudian untuk PDA 31 sampai dengan 35 kita menggunakan nilai yang ini. Berarti ini 3, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti di sini kita kurangkan nih. PDA 31 berarti 3,4 dapat dari mana? Kita lihat dari sini. 3,4 dikurang dengan 3. 3,4 dikurang dengan 3 hasilnya adalah 0,4. 0,4 dibagi 3,4 maka hasilnya adalah 0,12. Kemudian yang ini PDA 34 berarti di sini PDA 34 ya. PDA 34 ini di sini 4. Berarti di sini 3,4 dikurang dengan 4. 3,4 dikurang dengan 4 maka hasilnya adalah negatif 0,6. Negatif 0,6
kita bagikan maka hasilnya adalah negatif 0,18. Kemudian untuk PDA 35 itu juga kita dapatkan dari yang sini. Yang ini berarti 3,4 dikurang 5. 3,4 dikurang 5. 3,4 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 1,6. Negatif 1,6 dibagi 3,4 maka hasilnya adalah negatif 0,47. Oke, itu untuk PDA nih 1, 2 dan juga 3. Untuk alternatif yang pertama, kedua dan juga ketiga. Selanjutnya untuk PDA yang keempat 41, 42, 43, 44 dan juga 45 ya juga sama. Kita mengambilkan dengan nilai yang ini. 4, 3, 3, 3, 4 dengan nilai AV-nya adalah 3,4. Nah, berarti untuk yang keempat 3,4 dikurang dengan 4. 3,4 dikurang dengan 4 hasilnya adalah negatif 0,6. Negatif 0,6 dibagi dengan 3,4. Negatif 0,6 dibagi dengan 3,4. Maka didapatkan hasilnya adalah negatif 0,18. Negatif 0,18 itu untuk PDA 41. PDA 42 berarti juga tetap sama, kita masih gunakan nilai AV-nya yang 3,4. 3,4 dikurang dengan 3 didapatnya dari sini. Berarti sini yang sebenarnya yang ini PDA 42 sampai dengan PDA 44 sama ya. 3,4 dikurang 3 hasilnya adalah 0,4. 0,4 dibagi dengan 34 maka hasilnya adalah 0,12. Oke, jadi untuk PDA 42 43 juga 44 ini langsung saja kita bisa lihat hasilnya sama seperti ini. Kemudian PDA 45, PDA 45 berarti nilainya 4. Berarti di sini 3,4 dikurang dengan 4. 3,4 dikurang dengan 4 hasilnya adalah negatif 0,16 dibagi dengan 4 dibagi dengan 3,4. 3,4 maka hasilnya adalah ini 0 negatif 0,16 dibagi 3,4 maka didapatkan hasilnya adalah negatif 0,18. Kemudian yang kelima, berarti yang kelima kita gunakan yang ini. Kita gunakan yang ini 25434. 25434. Berarti di sini kita bagi nilai AV-nya adalah 36, berarti di sini kita kurangkan 36 dikurang dengan 2. 36 dikurang dengan 2 hasilnya adalah 1,6. 1,6 dibagi dengan 3,6 hasilnya adalah 0,44. 0,44. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang kedua PDA 52 yaitu 36 dikurang dengan 5. 36 dikurang dengan 5. 36 dikurang dengan 5 hasilnya adalah negatif 1,4. Negatif 1,4 dibagi dengan 3,6 maka hasilnya adalah negatif 0,39. Kemudian tapi selanjutnya PDA 53 36. PDA 53 berarti 36 dikurang dengan 4. 36 dikurang dengan 4 hasilnya adalah 0,4. 0,4 dibagi dengan 3,6 maka hasilnya adalah 0,11. Kemudian PDA 54 kita lihat PDA 54 berarti nilainya di sini 3, berarti 3 dikurang 3,6 dikurang dengan 3. 3,6 dikurang dengan 3 hasilnya adalah 0,6. 0,6 dibagi 3,6 maka hasilnya adalah 0,17. Kemudian yang PDA yang kelima 36 kurang 4 dibagi 3,6. 36 kurang 4 itu hasilnya adalah negatif 0,4. Negatif 0,4 dikurang dengan 3,6 maka hasilnya adalah negatif 0,11. Nah, inilah cara untuk mencari jarak positifnya. Sudah, ini cara mencari jarak positifnya mulai dari PDA 11 sampai dengan PDA 55. Kemudian kita buatkan tabelnya. Nah, tabel ini didapatkan dari yang ini, berarti ini negatif 0,47 kita buatkan negatif 0,47. Kemudian 0,12 kita buat 0,12 0,12. Kemudian 0,41 0,18. 0,41 negatif 8 0,18 sampai dengan yang kelima. Jadi intinya yang ini untuk tabel yang ini, tabel jarak rata-rata positif, untuk jarak rata-rata positif itu semuanya berdasarkan dari yang ini. Yang ini kita buatkan ke dalam ini, tapi dalam posisi bentuknya satu kolom. Kayak ini untuk jarak yang positifnya. Oke, jadi inilah tabel untuk rata-rata jarak rata-rata positifnya. Untuk rata-rata jarak negatifnya gimana? Ya juga sama. Untuk rata-rata jarak negatifnya juga sama, berarti cukup kita pindahkan saja. Yang di sini yang dia 3,4 dikurang dengan 5, berarti sini ada 5 dikurang 3,4.
Berarti di sini 5 dikurang 3,4 kemudian dibagi dengan 3,4. Sebenarnya ini hanya berubah angkanya saja. Kalau dia di sini adalah negatif, sudah negatif 0,47, maka untuk yang di sini adalah 0,47. Kemudian kalau dia di sini adalah 0,12, maka dia di sini adalah negatif 0,12. Oke. Kemudian kalau dia di sini sama ya 0,12, berarti di sini dia adalah 0,12. Kemudian selanjutnya kalau dia di sini adalah 0,41, berarti di sini adalah negatif 0,41. Kemudian yang kelima 0,18. Jika di sini negatif 0,18, maka di sini 0,18. Nah, untuk sebenarnya kalau cara mudahnya atau cara singkatnya membuatnya, kita melihatnya seperti itu. Jadi kalau awalnya dia positif jadi negatif, seandainya dia awalnya negatif jadi positif. Tetapi kalau untuk perhitungannya kita balikannya. Yang pertama tadi adalah 3,4 dikurang dengan 5, selanjutnya adalah 5 dikurang dengan 3,4. Tetap sama. Atau ini ya tabelnya, atau bisa ketika kita menggunakan perhitungannya menggunakan ini, ya kita juga sama, bisa kita lihat untuk jarak negatif dan juga positif dan juga negatifnya. Ya kita lihat yang ini. Yang ini berarti sini 3,4 ini kita lihat ya. C12 itu 3,4 dikurang dengan C6. C6 itu 5 dibagi dengan C12. Berarti di sini kita buatkan seperti ini. Nah, kita selanjutnya tinggal kita copy pastekan aja ke bawahnya. Kalau yang sebelahnya ya tetap sama. Kita panggil dulu baru kita copy pastekan. Oke, itulah langkah untuk yang kedua, yaitu untuk jarak rata-rata negatif. Jarak untuk rata-rata negatif. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah penilaian jarak positif dan juga jarak negatif. Sebelum kita melakukan penilaian jarak positif dan juga jarak negatif, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu nilai bobotnya untuk setiap masing-masing kriterianya. Sudah? Kita harus memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriterianya atau masing-masing atributnya. Ini nilai bobotnya. Nilai bobotnya untuk kriteria pertama 0,25. Nilai bobot untuk kriteria yang kedua adalah 0,35. Nilai bobot kriteria yang ketiga adalah 0,2. Kriteria yang keempat di sini nilai bobotnya adalah 0,1 dan juga kriteria yang kelima nilai bobotnya adalah 0,1. Ini kalau dijumlahkan nilainya adalah 1. Nah, jadi di sini untuk menentukan nilai bobot tidak ada acuannya atau tidak menggunakan cara atau metode lainnya. Seandainya kita ingin menggunakan metode atau kita ingin menggunakan cara lainnya dalam menentukan bobot, ya itu juga bisa. Seperti dikatakan tadi sudah saya singgung tadi di awal bahwasanya untuk menentukan nilai bobot itu biasanya kita bisa tambahkan dengan metode lain seperti metode ROC, kemudian metode AHP, kemudian ada metode entropi, kemudian ada metode suara. Itu metode-metode yang dilakukan yang digunakan untuk melakukan pembobotan pada sistem bakar. Jadi untuk penilaian bobot ini kita bisa menggunakan cara yang lain atau langsung saja kita menggunakan cara yang ini. Oke, berarti di sini selanjutnya adalah kita mengalihkan nilai PDA-nya. Kita kalikan nilai PDA. Berarti nilai PDA yang positif ini. Nilai PDA yang positif ini kita kalikan dia dengan bobotnya. Udah? Berarti di sini 0,47. 0,47 kita kalikan dengan 0,25. Maka didapatkan hasilnya 0,1176. Saya hanya mengambil 4 angka di belakang koma. Sebenarnya ini panjang angka ke belakangnya. Sebenarnya ini kalau dihitung dari atas ini masih panjang ke belakang, tapi saya singkat jadi 2A saja. Nah, di sini jadi dikalikan 0,47 dikali 0,45, 0,25 hasilnya adalah negatif 0,1176. Oke, kemudian PDA12 ini juga sama didapatkan dari yang ini. PDA12 didapatkan dari ini 0,12 dikali dengan bobotnya 2,5. 0,12 dikali dengan 0,25. Hasilnya adalah 0,094. PDA13 juga sama 0,12 ya. Nilainya 0,12 dikali dengan 0,25 hasilnya adalah 0,0294. Kemudian PDA41 0,41. 0,41 dikali dengan 0,25 maka hasilnya adalah 0,1029. Oke, kemudian untuk PDA15 adalah 0,18 negatif 0,18. Berarti negatif 0,18 kita kalikan dengan 0,25 maka hasilnya adalah
negatif 0,00 negatif 0,0441. Ini untuk PDA 11 sampai dengan 15. Selanjutnya PDA 21 sampai dengan PDA 25. PDA 21 kita ngambil nilainya juga sama dari sini. Berarti ini adalah 0,11 dikali dengan 3,5. Bobotnya di sini 3,5. Berarti sini adalah negatif 0,11 dikali dengan 0,35. Maka hasilnya adalah negatif 0,0389. PDA 22. PDA 22 sini nilainya adalah 0,17. 0,17 dikali dengan 0,35. Hasilnya adalah 0,17 dikali dengan 0,35. Hasilnya adalah 0,0583. Kemudian yang 23, yang ini 0,44. 0,44 dikali dengan 0,35. 0,44 dikalikan dengan 0,35. Maka hasilnya adalah 0,1556. Kemudian PDA 24 yang ini negatif 0,11. Negatif 0,11 dikalikan dengan 0,35. Maka hasilnya adalah negatif 0,0389. Kemudian selanjutnya di sini 0,39 negatif 0,39. Negatif 0,39 dikalikan dengan 0,35, maka hasilnya adalah negatif 0,1361. 1361. Kemudian PDA yang ketiga, berarti sini negatif 0,12. Negatif 0, yang ini 0,12. 0,12 kita kalikan bobotnya adalah 2. Kita kalikan dengan 2. 0,12 dikali dengan 0,2, maka hasilnya adalah 0,0235. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini kan 3 angka. Oke, kalau kita mau dibulatkan berarti di sini bisa kita buat 4. Di sini hapus. Kemudian di sini kita buat 4. Oke, kemudian ini juga bisa. Nah, tapi nanti nilainya angkanya berubah. Jadi di sini langsung aja oke ya. Seperti ini. 0,235. Oke. Nah, jadi di sini selanjutnya yang PDA 31, kemudian PDA 32 yang ini yaitu 32 ya 0,12 juga. Di sini 0,41 0,12. 0,41 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,0824. Berarti sini selanjutnya sama 0,12 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,0235. Oke, ini caranya, ini cara untuk mencari PDA-nya. Kemudian yang ini yang selanjutnya 0,18 dan juga 0,47. Negatif 0,18 dikali negatif 0,47. Negatif 0,18 dikali dengan 0,2 hasilnya negatif 0,0353. Kemudian 35 tadi nilainya adalah negatif 0,47 dikalikan dengan 2. Negatif 0,47 dikalikan dengan 0,2 maka hasilnya adalah negatif 0,0941. Nah, ini perhitungan saya menggunakan Excel ya. Mungkin menggunakan Excel angkanya itu langsung dijumlahkan sampai dengan akhirnya. Jadi mungkin nampaknya terkesannya itu berbeda. Sebenarnya kalau kita gunakan tetap 3 angka ya juga di sini belakangnya adalah 4. Tapi di sini saya gunakan adalah 4 angka. Selanjutnya PDA 41 yang juga yang kita gunakan nilai ini 0,18. Negatif 0,18 dikali dengan 1. Negatif 0,18 dikalikan dengan 0,1. Hasilnya adalah 0,018. Kemudian PDA 42 sampai dengan 44 0,12. PDA 42 sampai dengan 44 0,12. 0,12 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,012. Jadi ini sudah langsung sama ya, dibuat 0,012. Kemudian PDA yang 45. PDA 45 sini 0,18 juga. Nah, berarti sebenarnya sama dengan yang ini. Berarti negatif 0,18 dikali dengan 0,1 hasilnya adalah negatif 0,018. Kemudian PDA 51 0,44. 0,44 dikali dengan 0,1 maka hasilnya adalah 0,44. Tetap 0,44 dikali dengan 0,1 hasilnya adalah 0,044. Kemudian selanjutnya negatif 0,39 dikali dengan 0,1. Negatif 0,39 dikali dengan 1 maka hasilnya adalah negatif 0,039. Kemudian yang 53-nya berarti di sini adalah 0,11 negatif 0,11.
Negatif 0,11 dikalikan dengan 0,1 maka hasilnya adalah negatif 0,011. Kemudian selanjutnya PDA 54 di situ adalah 0,17. 0,17 dikalikan dengan 0,1 maka hasilnya adalah negatif, tidak negatif ya, 0,017. Kemudian PDA 55 yang ini 0,11 negatif 0,11 dikalikan dengan 0,1 maka hasilnya adalah negatif 0,011. Oke, kemudian itulah cara untuk mencari jarak positifnya. Ini cara untuk mencari jarak positifnya. Jarak negatifnya gimana? Jarak negatifnya juga sama seperti itu. Caranya gimana? Ya nilai yang ini 0,47 ini dikalikan juga dengan 0,25. Nah, sebenarnya nilainya juga sama. Yang ini kalau dia negatif, berarti selanjutnya di sini dia adalah positif. Jadi kurang lebih hasilnya seperti itu. Tetapi inilah cara untuk melakukan perhitungan. Cara untuk melakukan perhitungannya. Sama ya dengan cara yang di atas, hanya bedanya kita gunakan yang satu positif, yang satu negatif. Kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, kita buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu kolom. Satu kolom ini untuk nilai max. Nilai max di sini adalah nilai tertinggi. Nilai max di sini adalah nilai tertingginya. Nilai tertinggi dari apa? Nilai tertinggi dari proses proses perhitungan penilaian jarak positif dan juga negatifnya. Oke ya. Jadi yang ini untuk yang positifnya itu didapatkan bahwasanya nilai maksnya adalah 0,2095. Itu nilai yang paling tingginya. Untuk yang negatifnya maka nilai maksnya adalah 0,303. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita melakukan mencari nilai bobot negatif dan positif dan juga negatif, selanjutnya kita menormalisasi bobot jarak positif dan juga negatifnya. Berarti selanjutnya kita normalisasi. Cara menormalisasinya adalah menggunakan rumus ini NSPI. I di sini adalah alternatif yang berapa? Berarti kalau 1 berarti dia 1. Berarti sini SPI dibagi dengan max I dalam kurung SPI. Max daripada yang ini. Makanya di sini kita gunakan nilai maxnya. Oke, caranya gimana? Nah, di sini caranya adalah untuk menyelesaikan yang ini, nilai yang ini kita jumlahkan secara semuanya. 0,01 negatif 0,1176 ditambah negatif 0,0389 ditambah 0,0235 ditambah negatif 0,018 ditambah 0,044. Oke, inilah untuk yang pertama. Sudah dibagikan dengan 0,2095. Inilah dia 0,2095. Oke, berarti di sini yang ini setelah kita jumlahkan maka hasilnya adalah negatif 0,1071. Negatif 0,1071 dibagi dengan 0,2095 maka hasil yang didapatkan adalah negatif 0,5107. Itu untuk NSP 1. NSP 2 gimana? NSP yang kedua kita gunakan nilai yang ini. Berarti di sini kita jumlahkan 0,0294. Nih. Ditambah 0,0583. Ini ditambah 0,0824. Yang ini nilainya. Kemudian ditambah 0,012 ditambah negatif 0,039 negatif 0,039. Maka hasilnya setelah kita tambahkan ini semua, hasilnya adalah 0,1431. Berarti cukup kita bagikan 0,1431 dibagi dengan 0,2095, maka hasilnya itu adalah 0,683. Hasilnya adalah 0,083. Kemudian yang NSP3 kita gunakan nilai yang ini. Berarti ini kita jumlahkan 0,0294 ditambah 0,1556 ditambah 0,0235 ditambah 0,12 ditambah dengan 0,01 negatif 0,01. Oke, maka didapatkan hasilnya tetap sama ya, 0,2095. 0,2095 dibagi dengan 0,2095 atau nilai yang sama, maka didapatkan hasilnya adalah 1. Kemudian NSP4 yang ini, berarti sini kita jumlahkan 0,1029 ditambah
negatif 0,0389, negatif 0,0389, kemudian ditambah negatif 0,0353, 0,0 negatif 0,0353. Kemudian yang keempat berarti 0,12 tambahkan 0,12, kemudian ditambahkan dengan 0,017, maka didapatkan hasilnya di sini adalah 0,0577. 0,0577 dibagi dengan 0,2095, maka hasilnya adalah 0,275054. Kemudian NSP yang terakhir dapat nilai yang ini negatif 0,0441, negatif 0,0441 ditambah negatif 0,1361, negatif 0,1361 ditambah negatif 0,0941 ditambah negatif 0,0941 ditambah negatif 0,018 negatif 0,018. Kemudian selanjutnya yang kelimanya ini negatif 0,011, berarti sini kita tambahkan negatif 0,011. Kemudian ini kita jumlahkan, maka didapatkan hasilnya adalah negatif 0,3033. Negatif 0,033 dibagi dengan 0,2095, maka hasilnya adalah negatif 1,447. Atau kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa melihat yang ini bagaimana caranya, maksnya. Sudah mencari nilai NSP-nya. Berarti sini nilai yang ini kita bagikan dengan nilai yang didapatkan tertingginya. Kemudian untuk bobot negatif ya juga sama. Berarti di sini kita jumlahkan nilai yang ini. Nilai yang inilah yang kita jumlahkan. Nilai yang inilah yang kita jumlahkan. Kemudian kita cari nilai maksnya, kemudian dibagikan dengan nilai maksnya. Berarti di sini yang nilai yang ini 0,1176, 0,1176 ditambah 0,0389 ditambah negatif 0,0235 ditambah 0,018 ditambah negatif 0,044. Nah, berarti ini angkanya tinggal kita masukkan aja semuanya. Oke. Sorry, ini salah ya. 0,3033. Oke, ini saya kebiasaan hanya sekedar copy paste aja, cuman belum dirubah. Tapi kalau untuk perhitungannya udah sama, perhitungannya sudah sesuai. Yang hanya beda untuk pembuatan di sininya saja. Bentar ya. Ini sudah benar. Sorry, ini dia. Saya salah lihat. Di sini 0,1176 ditambah 0,0389 ditambah negatif 0,0235 ditambah 0,018 ditambah negatif 0,044. Didapatkan nilainya, hasilnya adalah 0,1070. 0,1070 dibagi dengan 0,3033. Dapat dari mana 0,3033? Didapatkan nilai max atau nilai yang tertinggi. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,3528. 0,3528. Kemudian NSE2 sama nilai yang ini negatif 0,0294, negatif 0,0294 ditambah negatif 0,0583, negatif 0,0583 ditambah lagi negatif 0,0824, negatif 0,0824. Selanjutnya di sini adalah negatif 0,012. Negatif 0,012 ditambah 0,039, maka hasilnya adalah negatif 0,1431 dibagi dengan 0,303, maka hasilnya adalah 0,4718. Kemudian untuk NS3 sampai dengan yang 5 itu juga sama, rumusnya seperti ini. Kita lihat aja angka-angka yang di sini. Ini kita jumlahkan, ini udah ada jumlahnya ya, ini kita tinggal jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan nilai yang paling tertingginya. Oke, kemudian langkah kelima selesai, yaitu langkah keempat selesai, yaitu normalisasi bobot jarak negatif, positif dan juga negatif. Selanjutnya adalah kita melakukan penetapan skor. Kita di sini akan melakukan penetapan skor, yang dimana cara untuk melakukan penetapan skor rumusnya adalah ASI sama dengan 1/2 dikali NSP ditambah dengan NS
NSN per masing-masing alternatifnya. Oke, berarti sini 1/2 saya rubah 0,5. 0,5 dikali. Yang pertama kita lihat di sini negatif 0,5107. Negatif 0,5107 ditambah 0,3528 ditambah 0,3528. Maka didapatkan hasilnya ini setelah kita jumlahkan. Setelah ini dua jumlahkan baru dikalikan dengan ini, maka hasilnya adalah negatif 0,079. ASI 2 gimana? ASI 2 ya juga sama, berarti nilai 0,6831 0,08631 ditambah, sebenarnya ditambah 0,4718, tapi langsung saya rubah plus dikalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Berarti sini 0,6831 dikurang dengan 0,4718 dikali dengan 0,5, hasilnya adalah 0,106. Hasilnya adalah 0,106. Yang ketiga AS3, berarti di sini adalah 1, hasilnya adalah 1 dikurang dengan negatif 0,6907. 1 dikurang negatif, artinya tambah tapi langsung saya rubah, 1 dikurang 0,697. Berarti kita kurangkan terlebih dahulu baru kita kalikan dengan 0,5, maka hasilnya adalah 0,155. Kemudian A4 yang juga sama seperti ini, 0,2754 dikurang dengan 0,1902. Jadi sebenarnya bukan di sini nilainya yang ini ya, nilai yang ini sebenarnya tetap positif, tetapi ada tetapinya, karena di sini ada negatifnya maka langsung dikurangkan saja. Berarti sini hasilnya adalah 0,043. Kemudian ASI yang kelima berarti nilai yang ini negatif 1,4477 dikurang dengan 1, negatif 1,477 ditambah dengan 1, maka dikali dengan 0,5, maka didapatkan hasilnya adalah negatif 0,224. Nah, dari kelimanya ini, dari hasil akhirnya ini kita bisa buatkan tabel sebenarnya. Berarti di sini nanti kita bisa buatkan tabel berapa tuh? Tabel 8 hasil perhitungan penetapan skor. Oke, berarti di sini kita buat insert ya. 5, 6, 6, 1, 2, 3. Oke, berarti sini nomor alternatif. Kemudian sini bisa kita tambahkan satu lagi. Nilai ranking. Oke. Itu ini biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini adalah A1, A2, A3, A4, A5. Kemudian sini nilainya dari ini. Berarti sini kita masukkan, langsung aja kita coba masukkan ya. Oke, berarti bisa kita buat rankingannya. Ini ranking 1. Ini ranking 2. Kemudian ini ranking 3. Kemudian 0,2. Oke, ini ranking 4 dan ini ranking yang kelima. Oke ya. Berarti proses rankingannya seperti ini. Jadi proses rankingannya seperti ini. Maka setelah kita lakukan penetapan skor, didapatkan hasil dengan menggunakan metode EDAS tersebut, baru dipilih bahwasannya skor tertinggi itu berada pada AS3, yaitu alternatif yang ketiga. Maka si AS3 ini atau alternatif yang ketiga ini menjadi alternatif yang nantinya akan dipilih untuk kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi.